Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ngopi BSKDN. Ya, selamat datang di Ngopi Pagi, ngobrolin politik dan pemerintahan dalam negeri. Ya, Sobat BSKDN, bersama saya, Pici Admira, analis kebijakan dari BSKDN. Ini kita udah di seri kedua, Ngopi Pagi. Nah, bersama saya ini sudah hadir analis kebijakan ahli muda, Bapak Ahmad Gestiadi Pasaribu, SPI MSI. Beliau dari Ditjen Bina Bangda Kemendagri. Bagaimana kabarnya, Pak Adi? Nah, terima kasih Sehat ya? baik. Alhamdulillah baik, Mbak. Iya, iya Pak Adi, terima kasih atas kehadirannya di Ngopi Pagi ya. Nah, Sobat BSKDN, Sobat Ngopi ya, mungkin ada di antara sobat-sobat yang belum eh, apa belum memahami gitu. Kenapa sih eh, terkait kita mau ngebahas tentang karbon biru ya ini, Pak Adi ya. Nah, kenapa sih ada kebijakan kaitannya dengan karbon biru gitu? Nah, kalau teman-teman merasakan di tahun kemarin, tahun 2023, itu eh, dampak emisi karbon itu sangat terasa ya. Kemudian, nah, untuk mengatasi itu, Indonesia itu dan juga dengan beserta negara lain, kita memiliki kebijakan terkait pengurangan emisi karbon. Nah, terutama fokusnya di karbon biru. Nah, kita juga punya cadangan karbon yang sangat besar ya, Pak Adi ya. Betul. Ya. Nah, Pak Adi, kalau melihat dari cadangan karbon biru di Indonesia itu kira-kira bagaimana Pak potensinya untuk mengurangi emisi karbon maupun gas rumah kaca, Pak Adi? Ya, terima kasih Mbak Vice. Betul yang disampaikan oleh Mbak Vice, bahwa Indonesia mempunyai potensi, berpotensi, Iya, potensi yang memang cukup besar terhadap kandungan karbon. Nah, setahu kami yang dihitung potensi yang cukup besar itu ada di ekosistem mangrove. Mangrove ini yang memang sudah dikomitmenkan dengan uh, internasional bahwa Indonesia memiliki potensi karbon yang cukup besar, terutama di ekosistem mangrove. Sebenarnya ini sedang dihitung lagi, bukan hanya ekosistem di mangrove, tapi di padang lamun, seagrass. Ini pusat sedang mempersiapkan uh, bagaimana data untuk kandungan karbon selain di mangrove, untuk yang di seagrass itu di padang lamun itu bisa juga nanti dikomitmenkan sehingga akan mendapatkan apa uh, apa yang diharapkan, uh, bagaimana Indonesia bisa berkontribusi banyak dalam penurunan emisi gas rumah kaca yang bisa mencapai 29% secara nasional dan 41% secara global hingga 2030. Saya kira itu. Nah, peran peran Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung terkait blue carbon, saya lebih menyampaikan bahwa tugas dan fungsi terutama di uh, Dijen Bina Pembangunan Daerah, iya, Kementerian Dalam Negeri, itu dalam rangka mendorong sinkronisasi pencapaian pusat dan daerah dalam hubungannya untuk mendukung um, blue carbon tadi. Jadi Kementerian Dalam Negeri sesuai tugasnya punya peran, dia mengintegrasikan program dan kegiatan di dalam dokumen perencanaan daerah berdasarkan apa Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017. Yang kedua, melakukan sinkronisasi dan harmonisasi untuk perencanaan pembangunan pusat dan daerah
yang di tiap tahun kami di Dijen Bangga menyelenggarakan yang namanya Rakortek Renbang, Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan. Itu melibatkan semua Ya, daerah ya, Pak Adi ya? betul. Eh, itu di tiap awal tahun di Hmm? akhir Februari dan awal Maret. Jadi kita bersama-sama dengan KL terkait ya, Hmm? setiap urusan, bukan hanya urusan kami saja yang di kelautan perikanan, tetapi 32 urusan semuanya kita melakukan sinkronisasi harmonisasi, kita hadirkan KL terkait dan setiap pemerintah daerah. Kita duduk bersama, kita kita tentukan, misalkan seperti untuk karbon biru ini, ya, apa yang nanti daerah bisa mendukung, dan itu nanti menjadi komitmen pemerintah daerah masuk ke dalam dokumen perencanaan daerah itu, baik Betul ya. yang 20 tahunan ini, 20 tahunan habis ini, momen momen pilkada serentak ini bagus, apalagi nanti visi misi kepala daerah melalui RPJMD ini sampai uh, rencana kerjanya di tiap tahunan, RKPD-nya dan renjanya masing-masing perangkat daerah. Saya kira ini penting. Ya, jadi artinya sebenarnya keterlibatan teman-teman pemerintah daerah itu besar ya, Pak Adi ya, dalam Besar, mendukung pengelolaan karbon biru itu ya. cukup besar, cukup besar, Kira-kira cukup Pemda besar. itu harus apa ya, Pak Adi ya, mungkin secara lebih teknis lagi, apa yang harus dilakukan Pemda gitu dalam mendukung terkait dengan karbon biru, Pak? Baik, kembali kami sampaikan bahwa seperti kandungan karbon biru yang paling Mm-mm. banyak itu kan di ekosistem mangrove. Betul, betul. Nah, mangrove ini yang perlu kita bagaimana konsistensi pemerintah daerah untuk menjaga, melestarikan, dan tidak eh, mengalami perubahan ruang atau fungsinya. Melalui apa? Melalui peraturan daerah. Nah, itu harus kita kuatkan di situ. Di situ. Ya, Daerah, mm-mm. saya kira menyusun regulasi yang memang menjadi mandat dari pusat ke daerah, kebijakan daerah yang nanti akan dibuat, tentu itu menjadi sesuatu yang sudah secara hukum ditetapkan. Itu, Pak Bejo. Baik, Pak Adi, menarik sekali. Pak Adi, ini kalau boleh tahu ya, apa namanya? Apakah di setiap provinsi itu memiliki mangrove atau tidak ya? Dan kemudian mangrove kalau yang paling luas di Indonesia itu di provinsi mana ya, Pak Adi ya? Ya, em, tidak semua pemerintah daerah atau wilayah, dari sisi kewilayahan, tidak Mm-mm. semua daerah memiliki mangrove. Ya. Mangrove itu kan pasti hidupnya eh, ada di pesisir, ya kan? Ya, ya, Nah, dia kan tergantung dari pasang surut. Memang ada potensi mangrove yang atau daerah memiliki area mangrove yang memang cukup kecil, gitu. Terutama di daerah wilayah selatan Jawa. Itu nggak banyak mangrove. ya. Karena memang Ap- kondisi mm, kondisi kondisi pesisirnya tidak seperti yang ada di daerah utara. Nah, untuk yang wilayah yang provinsi memiliki atau daerah yang memiliki luasan mangrove paling besar ya di Papua, saya kira. Papua, Kalimantan. Karena memang di sana tumbuh subur dan lebat, dan sampai sekarang saya kira eh, potensi bagaimana menghitung kembali ya. kandungan karbonnya cukup besar ya di wilayah atau daerah itu. Saya kira itu ini. Apakah sampai saat ini semua daerah yang memiliki mangrove itu sudah dihitung ya, Pak Adi ya, untuk apa namanya eh, karbonnya gitu, Oh, belum. potensinya? Jadi Hmm? setahu kami ini kan baru, Mbak Mijo, Iya, iya, iya. untuk karbon biru atau blue carbon ini. Kebijakannya kan masih belum keluar. Nah, eh,
pemerintah pusat baru mencoba melalui melalui skema pendanaan luar negeri atau mitra yang yang telah dibuat di tahun 2000, saya kira tahun 2023 kemarin, yang sedang marak-maraknya bagaimana bagaimana menghitung karbonisasi tadi. Daerah yang menjadi pilot project untuk uh, menghitung karbonisasinya, lalu dia untuk mendapatkan apa, semacam kegiatan rehabilitasi pemberdayaan masyarakat sampai dengan mendorong pemerintah daerah ekosistem mangrove itu yang memang dihitung karbonnya masuk ke dalam tata ruang. Nah, setahu saya baru Provinsi Kaltim. Nah, untuk 2024 ini Sumatera Selatan. Nah, itu sedang dijadikan wilayah atau lokasi pilot project untuk karbonisasi. Nah, itu yang kami tahu. Nah, sekali lagi, eh, peran penting dari KL terkait. Siapa itu? KLHK. Nah, dan juga ada yang namanya BRGL, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove tadi itu. Dia memang yang melaksanakan untuk pilot project karbonisasi tadi dan menghitung kembali. Kita tunggu saja hasil selama Ya. 2023-2024. Saya kira nanti uh, narasi-narasi mengenai blue carbon, apalagi dengan ekosistem mangrove itu ada di dalam RUU RPJPN, baik nanti masuk ke RPJMN. Nah, tentu narasi itu akan diturunkan ke tiap-tiap daerah. Nah, ini tadi siang saya sempat dihubungi oleh teman ASDEP di Menko Marves, Ya. menanyakan NEK. NEK itu apa? NEK nilai ekonomi karbon. Nah, ini baru karena memang karbonisasi baru-baru saja. Siapa yang menangani Kemdagri? Belum ada. Saya sampaikan seperti itu. Belum ada, belum ada. Karena ini baru kebijakan baru. Peraturan-peraturan presiden pun belum ada. Yang baru ada itu adalah Kemdagri mempunyai tugas bagaimana mendorong daerah membentuk yang namanya Komisi Kerja Mangrove Daerah KKMD. Karena di pusat sudah ada keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi nomor 88 tahun 2022 tentang kelompok kerja pengelolaan ekosistem mangrove nasional. Nah, ini yang yang nanti Kemdagri punya peran kepada pemerintah daerah supaya membentuk kelompok kerja pengelolaan ekosistem mangrove daerah. Ya, menarik nih, Alhamdulillah, ya, ya menarik Pak Adi nih ya KKMD ini. betul. Nah, Ya. apakah di setiap provinsi ya yang ada mangrove-nya itu sudah terbentuk semua ya Pak Adi ya, Alhamdulillah KKMD? sudah 2023 semuanya sudah terbentuk. Ya. Uh, ada 34 yang sudah terbentuk KKMD-nya. Ya, Berarti di setiap mulai provinsi ya Pak Adi ya, ada, selain ada, DOB ya ada, itu ada ya. ada, ada, ada. Itu yang 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 kami sampaikan. Nah, justru nanti siap-siap saja eh, kami atau Kemdagri mendorong KKMD itu untuk bisa apa istilahnya, untuk mendukung karbonisasi tadi agar muncul di dalam dokumen perencanaan tadi, Mbak Beja, yang Iya, tadi kami iya. sampaikan tadi, sebuah program yang untuk karbonisasi tadi, dan juga alokasi anggarannya. Itu tugas fungsi utamanya Kemdagri untuk mendukung pemerintah Baik. daerah. Saya kira itu. Ya, jadi nanti PR-nya pemerintah itu harus mengalokasikan anggaran juga ya, Ya, Pak Adi ya, dengan adanya KKMD tadi. Oh, berarti KKMD itu di Jawa berarti ada ya, di ada, provinsi-provinsi di Jawa. ada di Jawa, Ya. Nah, ada semua. eh, Pak Adi, apakah KKMD itu juga melibatkan masyarakat juga ya, Pak ya?
Oh iya, untuk menguatkan apa untuk mesti menjaga mangrove di daerahnya masing-masing. betul. Itu seperti apa Pak pelibatan masyarakat nanti kira-kira? Oke, ini ini yang pelibatannya saya Iya, kira KKMD karena baru ya iya, 2023 iya. kemarin sudah terbentuk semuanya. Ke depan eh, KKMD itu yang pasti eh, melibatkan masyarakatnya, mulai dari pemberdayaan ya, partisipasi untuk memantau, ya, melibatkan masyarakat, untuk mengumpulkan atau survei ekosistem karbon biru, gitu ya, tentang lalu bagaimana eh, pengelolaan sumber dayanya di ekosistem mangrove tadi kan bukan, jadi gini Mbak Mejo, Ya. bukan dihitung karbonnya saja. Mm-mm. Ya. Kalau karbonnya saja kan ya sudah dihitung ya cukup seperti itu. Lalu kita kita lestarikan, kita jaga supaya tidak berubah menjadi fungsi lain sehingga karbonnya udah nggak bisa lagi atau bisa menyerap karbon lagi. Itu yang utama pasti seperti itu. Tapi bagaimana efek dari apa ya? Efek dari kegiatan karbonisasi itu nilai ekonomis karbonnya itu apa gini, nilai ekonomi valuasi ekonominya yang di mangrove itu apa sebenarnya gitu. Nah kan di situ tempat pemijahan sumber daya ikan yang pasti kegiatan-kegiatan perikanannya kan harus kita kita berdayakan di situ, gitu kan. Nah itu yang lalu kegiatan pariwisata, wisata mangrove kan banyak itu Mbak Iya, Puja. iya, betul. Nah, sampai ke sana nanti, saya kira itulah pelibatan-pelibatan peran serta masyarakat ikut menjaga, tetapi bisa untuk eh, apa mengembangkan pertumbuhan ekonominya di ekosistem tadi itu selain mangrove ini. Kalau di daerah pilot project itu apakah sudah eh, dilaksanakan juga ya Pak ya, yang tadi yang katanya mangrove dengan Ada, pariwisata ada, perikanan ada, itu ada, sudah ini juga ada, ya, sudah berjalan ada, ya? ada berjalan ya, berjalan. Gitu. Malahan bukan hanya eh, mangrove yang sudah ada, lalu kita tahu kandungan karbonnya, tetapi juga semakin luas. Artinya apa? Restorasi atau rehabilitasi mangrove semakin luas sehingga memiliki kandungan karbonnya semakin banyak gitu. Saya kira itu kan melibatkan masyarakat untuk melakukan Betul, betul. rehabilitasi penanaman mangrove tadi. Sudah pasti seperti itu. Itu Kalau Mbak yang Bejo. ya ya Pak Adi, kalau yang di masyarakat itu nanti apakah bisa orang per orang itu ini ya apa namanya berdagang karbon ya nanti atau itu harus kelompok masyarakat Pak? Itu kira-kira bagaimana Pak Adi nanti? Ya, saya kira ini yang belum diatur Mbak Bejo. Aturan main yang memang nanti ketika wilayah atau daerah itu memiliki kandungan karbon sehingga jualan karbon itu nanti hasilnya untuk apa itu yang kami belum belum mendapatkan apa ya dijadikan kebijakan gitu. Selama ini kan masih pilot project. Saya kira nanti Betul. belum sampai ke situ. Nah ini perlu kita pikirkan. Kan baru beberapa lokasi untuk pilot project. Kalau semuanya nanti dihitung, lalu ketika ada pendanaan untuk karbon itu eh, apa turun ke daerah, nah itu untuk apa saja gitu. Saya kira yang pasti tadi eh, bagaimana memantau, bagaimana menjaga, bagaimana eh, punya punya efek ekonomi. Saya kira Ya, ya. sampai ke sana itu. Tapi saya nggak bisa belum bisa memastikan sekarang hal seperti itu. Gitu. Itu Mbak Pijen. Ya, terima kasih Pak Adi. Pak Adi, kalau untuk mangrove ini kan ada KKMD ya. Nah, kalau untuk Ya. Padang Lamun itu sudah sejauh mana ya Pak ya? Belum. Belum ya? Padang Lamun itu baru menghitung, baru baru menyusun formulasi perhitungannya. Jadi belum pilot project aja masih belum. Ya, Jadi mungkin dia hanya baru baru sebatas apa riset ya penelitian.
kandungannya seberapa banyak. Mungkin baru-baru ke situ. Setahu saya lokasi yang dijadikan untuk riset untuk karbon itu di NTB. Baru itu yang saya tahu. Nah, sejauh mana hasilnya saya nggak belum dapat infonya seperti itu. Tapi arahnya akan sama seperti mangrove. Seperti itu. Tapi saya kira mangrove akan potensinya akan lebih besar karbonnya daripada padang lamun. Karena padang lamun tidak semua daerah ada. Gitu. Kan komposisi kalau orang kelautan perikanan kan komposisi eh, mappingnya ekosistem di laut itu kan terumbu karang dulu, baru padang lamun, baru Ya, mangrove. Nah, kalau kalau terumbu karangnya rusak, ya padang lamunnya rusak. Jadi barriernya nggak ada. Gitu. Artinya nggak semua lokasi itu punya potensi padang lamun atau seagrass tadi itu. Ya, saya kira itu. iya. Kalau berarti Pak Adi, mungkin bisa disimpulkan ya kalau untuk mangrove di Indonesia itu kita sangat optimis ya Pak ya itu apa namanya ke depan nanti untuk penjualan karbon itu bisa eh, lancar, kemudian juga potensi pengurangan apa emisinya itu kira-kira nanti cukup signifikan juga ya Pak Adi. Bagaimana Pak Ya, kira-kira? kita harus punya semangat Mbak Tejo untuk semangat untuk bagaimana karena ini sudah menjadi komitmen global Betul. pada saat G20 kemarin kan. Nah, untuk pengurangan gas emisi rumah kaca. Saya kira harus serius itu. Tapi kalau dibilang apa ya, bukan pesimis ya. Kita juga harus berpikir pembangunan pembangunan eh, di tiap daerah itu kan pasti masih butuh ruang. Ya, Nah, ini yang harus balance gitu ya. Eh, untuk satu sisi bagaimana kita punya komitmen global terhadap pengurangan gas emisi melalui blue carbon, satu sisi kita harus membangun. Nah, ini cukup unik saya kira dan dinamis ini. Kalau ke depan, tapi kita harus semangat. Saya kira seperti itu. ya Pak Adi, kalau apa namanya ada nggak sih ini ya sembari regulasi ditata gitu ya dan yang lainnya dipersiapkan. Ada nggak Pak Adi pesan-pesan untuk teman-teman di pemerintah daerah ataupun masyarakat ya dalam menjaga apa namanya mangrove ataupun karbon biru yang lain itu kira-kira seperti apa Pak seharusnya? Ya, eh, pertama pemerintah daerah harus punya komitmen kuat. Kalau memang potensi daerah di daerahnya punya luasan ekosistem mangrove dan padang lamun, sehingga nanti ketika dihitung potensi karbonnya itu cukup besar, saya kira itu menjadi kekuatan atau modal besar ya bagi daerah untuk berkomitmen tadi itu ya, eh, menjaga ekosistem termasuk karbonnya. Yang pertama. Yang kedua, itu butuh kolaborasi. Kolaborasi bukan hanya di satu perangkat daerah, tetapi seluruh perangkat daerah yang terkait. Karena kan eh, penting gitu, untuk bisa bukan hanya menjaga karbon, tetapi eh, bagaimana punya dampak ekonomi kepada masyarakat, ya, melibatkan peran serta masyarakat. Yang terakhir, tentu eh, di tiap tahun ya perencanaan program dan penganggaran itu, apalagi ini di momen eh, politik, saya kira ini penting untuk mendorong ke sana. Saya ingatkan kepada pemerintah daerah Ya, untuk ya, eh, apa, ruangnya itu gitu di situ. Jadi jangan dilewatkan. Kalau dilewatkan nanti ya, akan bisa mendukung karena punya potensi besar, tapi nggak bisa melakukan apa-apa. Saya kira itu Mbak 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 Rachel.
Baik, Pak Adi, menarik sekali ya. Kata kuncinya di sini adalah komitmen, kemudian kolaborasi. Nah, kalau kolaborasi nih Pak Adi ya, terakhir ya, apakah juga tidak menutup pintu untuk kolaborasi dengan swasta misalnya, Pak Oh Adi? iya, 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 betul. Jadi kolaborasi antar sektor, lintas dan lintas batas, baik pemerintah, pemerintah daerah, LSM, misalkan sektor swasta, masyarakat lokal, untuk memperkuat upaya tata kelola karbon biru. Jadi ada beberapa lokasi yang memang punya peran swasta. Setahu saya, Pupuk Kaltim kemarin dia eh, memberi apa melalui dana CSR ya, untuk melakukan restorasi mangrove sehingga karena di situ emang karbonnya cukup ada, tapi saya kira itu belum menghitung. Saya kira itu sudah langkah awal yang baik untuk melibatkan sektor swasta. Itu Mbak Pijar. Baik, terima kasih Pak Adi atas diskusi kita yang sangat menarik ya, katanya dengan karbon biru itu ya, terutama kita bahas mangrove gitu. Nah, tadi sudah Pak Adi sudah memberikan pesan-pesan kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat ya, apa yang harus dilakukan dalam rangka tata kelola karbon biru ini. Mungkin apa sesi terakhir Pak Adi ada eh, kesimpulan begitu Ya, atau saya kira penutup ya? cukup Mbak Cukup. Pijar yang tadi kami sampaikan, Ya. kata kuncinya ada komitmen dan kolaborasi. Itu Mbak Pijar. Ya, baik. Terima kasih ya Pak Adi atas waktunya ya. Ya, Ya, ya. baik Sobat Ngopi Pagi. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Pak Adi, analis kebijakan dari Ditjen Bina Bangda Kemendagri. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa jaga lingkungan, jaga mangrove untuk kelestarian bumi kita, begitu. Baik, sekali lagi terima kasih eh, atas kehadirannya Pak Adi ya, buat Sobat Ngopi. Sampai ketemu lagi di bincang ngopi pagi selanjutnya. Terima kasih, salam Terima sehat kasih. selalu. Ya, Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Pijar. Terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat. Ya. Ini Diana dulu nih. Udah Diana ya, dimatikan.